Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 685. Di saat pengumuman lomba sudah diberitahukan, masing-masing pegawai yang harus mengenakan seragam sekolah SMA. Kaori Lala dan teman-temannya, termasuk Rena Larazati dan yang lainnya. Bahkan Elisa juga yang dikabari ayahnya. Mereka pun sibuk saling membicarakan tentang perlombaan itu di hari esoknya. Elisa semangat sekali. Begitu pula Rena Larazati, karena akan bertemu Kenshin nanti. Sedang Kenshin saat ini menyempatkan diri untuk mengantar Andi temannya. Andi yang tak menyangka, Kenshin teman lamanya, ternyata anaknya orang kaya yang punya banyak perusahaan. Andi pun langsung bertanya, "Waduh Ken, aku tak pernah berpikir sampai sejauh ini. Membayangkan pun juga tak pernah. Kalau lu dipanggil tuan muda. Padahal di waktu sekolah dulu, lu hanya biasa saja. Bahkan sering naik angkutan bersamaku pulang. Ternyata alasannya aku baru tahu sekarang. Mengapa aku tak pernah ke rumahmu? Tak pernah tahu dan lu tak pernah mengajakku. Ternyata ada rahasia yang disembunyikan." Kenshin menjawabnya. "Ya enggak juga itu Andi. Lu anggap aja biasa. Nanti jangan cerita-cerita tentang hal ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke perusahaan itu. Aku pun belum pernah ke sini. Jadi entar lu Andi, calon pegawai di sini. Terus apa lu yakin kagak mau jadi karyawan produksi? Jadi staf kantor perusahaan? Jadi apapun selain cleaning service? Aku bisa saja memasukkan kamu kerja seperti itu. Terserah kamu pilih yang mana." Andi menjawabnya, "Oh itu enggak Ken, aku kerja biasa saja. Sesuai dengan kemampuanku. Lagian ini aku juga bersyukur bisa dapat kerja langsung. Jadi aku tak mau tinggi-tinggi untuk mendapat kemewahan. Meski lu temanku yang punya perusahaan. Aku tahu diri bro. Tenang saja, aku tak akan bercerita tentangmu." Rupanya saat ini Kenshin dan Andi akan melihat sebuah perusahaan yang akan ditempati Andi kerja nanti. Kenshin mengantarnya secara langsung. Sekalian juga ingin tahu tempatnya. Dan masuklah mereka berdua. Security pun tak mengenal Kenshin. Tak beberapa lama kemudian, Kenshin dan Andi masuk ke ruang tunggu bagi tamu-tamu yang datang. Di saat itu terlihat beberapa orang yang duduk lagi menunggu untuk diwawancara kerja. 10 menit kemudian, ada pegawai yang datang, langsung memberitahukan, "Oh ya semuanya, mari ikut saya sebentar, melihat ruang-ruang kerja yang ada di sini. Sebelum kita wawancara, kita akan tunjukkan dulu, agar masing-masing orang tahu gambarannya. Nanti kerjanya gimana, harus melakukan seperti apa." Pegawai yang bicara itu tak tahu Kenshin pula. Kenshin dikira calon yang akan kerja juga. Hingga sekitar 10 orang yang ada di situ, termasuk Kenshin dan Andi. Mereka pun berjalan mengikuti pegawai tersebut. Ruangan pertama yang dilihat adalah staf-staf kantor. Kemudian pegawai itu bicara, "Oh ya semuanya, saya beritahukan. Ini adalah salah satu tempat yang bersih. Jadi kalian nanti, kalau diterima kerja di sini, jangan sampai membuat tempat ini menjadi kotor sedikit pun. Coba perhatikan dengan seksama. Tak ada debu maupun sampah sedikit pun yang terlihat." Kenshin dan Andi pun melihatnya. Begitu halnya para calon pekerja lain yang di situ. Lalu tiba-tiba ada yang datang. Kepala pimpinan di ruangan ini. Seorang laki-laki yang langsung menghampiri pegawai wanita di situ. Kemudian ia berkata, "Hei kamu Sela, sudah berbohong ke aku kemarin. Apa kamu sudah bosan kerja di sini? Gua ajak keluar lu tadi malam untuk makan bersama di restoran tapi tak mau. Malah keluar dengan teman-temanmu. Gua ini atasan kamu. Kamu harus menaati perintahku. Sekali lagi kamu menolaknya, pakai alasan-alasan pula, aku berhentiin lu kerja nanti. Memang hanya kamu saja cewek yang cantik. Di perusahaan ini banyak sekali. Sudah beruntung aku memilihmu. Pakai berlagak jual mahal segala. Awas kalau diulangi lagi.
Aku nggak segan untuk memecatmu. Laki-laki itu lalu masuk ruang kerjanya, dan baru menutup pintunya. Sela yang sebelumnya dimarahi, didatangi lagi seorang perempuan, yang tak lain dari meja depannya. Dia bernama Fonny. Fonny itu berkata, "Hei Sela, awas lu kalau jalan sama Mas Bertrand. Gua akan bikin lu menyesal. Mas Bertrand itu akan jadian denganku. Jadi lu jangan macam-macam." Oh ya, kalian juga kenapa melihat ke sini? Calon cleaning service saja pakai tahu urusan orang. Ini masalah orang penting, bukan untuk didengar oleh kalian yang tak penting. Terutama kamu yang berbaju putih. Apa lu lihat-lihat gua? Kayak lu siapa saja, pakai tersenyum segala. Gua nggak sudi dapat senyum calon pekerja cleaning service. Namamu siapa memangnya? Kurang ajar sikapmu. Biar aku beritahukan pada pihak HRD, agar jangan menerima lu kerja di sini. Yang dimarahi itu adalah Kenshin. Wanita yang bernama Fonny itu emosi, karena tak sengaja dilihat Kenshin. Kenshin pun menjawabnya. Dengan masih tersenyum Kenshin berkata, "Oh, nama saya Kenshin, Mbak. Maaf kalau tak berkenan. Maaf juga, saya tak bermaksud ada hal yang lainnya. Tapi Mbaknya jangan galak-galak gitu dong. Kasihan Mbak yang ini. Sudah dimarahi Mas yang tadi. Sekarang dimarahi oleh Mbaknya. Kan Mbaknya ini serba salah." Sela pun melihat Kenshin. Ada calon pekerja cleaning service yang mencoba membelanya. Sela pun jadi bertanya, "Berani sekali Mas ini sampai menjawab begitu." Dan tentu saja, Fonny yang mendengar Kenshin bicara seperti itu, jadi makin emosi dirinya. Langsung saja ia berkata, mendekati Kenshin sambil menunjuk dengan jarinya, "Oh, jadi lu yang belum diterima kerja di sini, yang mau jadi cleaning service ini? Sudah berani membantah gua yang seorang petinggi. Memang lu mimpi apa semalam? Sampai berani berkata ke gua begitu?" Kemudian dada Kenshin ditunjuk dengan jarinya. Fonny yang nama lengkapnya Fonny Veronica itu berkata, "Hei, gua beritahu ya, orang-orang sepertimu ini, pantasnya bukan kerja di perusahaan ini, tapi pantas kerja di selokan, membersihkan sampah di sungai. Lu sudah jelek miskin pakai belagu pula. Cowok sepertimu harusnya jadi pesuruh wanita. Sini bersihin sepatuku, entar lu aku beri uang 1.000. Kan lumayan bisa beli kerupuk setengah. Daripada lu bicara nggak jelas gitu. Mending lu kerja bersihin sepatu gua ini." Fonny dengan tangannya menunjuk ke arah bawahnya, ke arah sepatu yang dikenakannya, sambil wajahnya mengekspresikan tak suka sekali ke Kenshin. Raut mukanya seperti menghina. Andi pun melihatnya, tapi Andi diam saja. Seperti janjinya yang tadi, Andi tak membuka siapa Kenshin. Sedang calon pelamar cleaning service lainnya jadi was-was melihatnya. Mereka berpikir tentang Kenshin. Pasti laki-laki ini tak diterima kerja di sini, karena sudah membuat marah pegawai kantor ini. Lalu Bertrand, pimpinan yang tadi pun keluar, melihat Fonny yang lagi marah ke laki-laki yang tak dikenalnya, yang tak lain calon pelamar cleaning service ini. Bertrand pun mendekati. Lalu ia bertanya ke Fonny, "Ada masalah apa Fonny memangnya? Kenapa kamu marah dengan pria ini?" Tentu saja Fonny langsung merasa suka. Lalu ia berkata, "Oh, ini Mas Bertrand. Pria ini mau cari perhatian ke Sela. Pakai syok jadi pahlawan. Membicarakan Mas Bertrand tadi yang marah-marah. Dan dia ini juga sudah berani membantah perkataanku pula. Calon cleaning service saja pakai banyak tingkah. Makanya aku minta dia ini agar membersihkan sepatuku." "Hei, kamu jangan diam saja lu." Fonny membentak Kenshin. Sela pun melihatnya, merasa kasihan dirinya. Kemudian handphone Kenshin berdering. Kenshin pun mengangkatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya